Tapi sebelumnya emang nggak kelihatan. Nggak ada yang Itu ya itu lubangnya gitu nggak kelihatan. nggak kelihatan itu ada jalan di kiri tadi nggak ada di kakek-kakek tersebut keluar dari manapun saya nggak kelihatan jalan soalnya jalan yang saya lihat cuma satu arah aja jalan setapak gitu kayak di sawah lah istilah. Oh iya. Hai guys, balik lagi. Eh, Sebelumnya mohon maaf kemarin ada kesalahan teknis, sempat kameranya penuh, jadi videonya sempat potong. Nah kemarin tuh baru sampai, Tendanya jatuh ke bawah. ya tendanya jatuh ke bawah dan mungkin bisa dilanjutkan lagi Kang Awan untuk ceritanya. Oke, dari tenda jatuh ke bawah ya. Ya, Kemarin pas si tenda jatuh ke bawah itu kan karena posisinya udah jauh, jadi kita nggak ngambil karena ya pertama berbahaya lah. Yang kedua kita nggak bawa peralatan atau persiapan yang matang, jadi ya udahlah mending ganti rugi aja kita beli tenda baru dan daripada dalam pikiran itu ya, Ya, pikiran diri sendiri gitu. ya kalau misalkan ya orang mikirnya kalau saya ngambil resikonya lebih ini Lebih apa namanya tuh? lebih besar lah besar. daripada Harus mengganti tenda. Nah, ngeganti tendanya. Oke, tendanya anggap kita udah hilang aja. Dari situ kita sempat diam dulu ngobrol bertiga ini kayak gimana, ngediskusiin karena lihat apa ya si kondisi pun mungkin kita Sudah nggak capek. ya sudah pertama udah capek, yang kedua air udah nggak ada, makanan udah nggak ada. Selang beberapa menit untuk diskusi dan akhirnya kita memutuskan untuk turun. Nah, pada saat turun ini kita apa ya menyusuri jalan yang kita tadi awal naikin. Ya, balik lagi ke yang tempat Ya. awal mula nanjak ya. Itu kan emang otomatis ya biasanya kalau kita naik lewat jalur A otomatis ya balik lagi ke Ya. harus ke jalur A karena yang apa ya jalurnya yang udah pernah kita lalui lah, jadi nggak aneh gitu. Tapi ini anehnya itu pada saat turun si jalan yang kita ada apa ya anggap sebagai checkpoint atau tanda-tanda misalkan ini pohon ini yang cuman ada di situ atau si lingkungannya yang kayak gitu ngedadak kok jadi beda gitu, jadi anehnya pas karena kita nggak tahu jalan kan, temen saya yang naik itu yang tahu jalan yang 2 orang itu otomatis ada teman saya yang di depan karena ya mungkin dia udah capek pengen turun juga, dipimpin lah oleh dia si apa jalan pulangnya. Udah kita ngikutin kok semakin lama jalan ini kayak yang nggak pernah dilewatin gitu, entah Jadi itu beda. ya sama orang, entah itu sama apalagi sama kita gitu. Oh, jadi belum ada kayak jalan setapak gitu atau gimana? belum istilahnya apa ya belum ada jalurnya gitu, Oh, bukan jalur umum orang naik itu kan lewat situ udah ada jalannya. iya biasanya. Ini enggak sih, pohon-pohonnya masih rindang, masih tebel gitu sih, tanahnya licin, nggak ada apa jejak bekas jejak kaki orang atau sepatu. Tapi ya udahlah karena kita pengen turun, berhubung lihat jalannya juga emang Masih turun turun, gitu iya. ya masih turun, ya udahlah kita Digas. saja. Di sepanjang jalan itu saya yang aneh kan apa ya nyari, kita kan udah pada haus gitu, udah haus banget, lihat kiri kanan nggak ada sungai, nggak ada tempat buat minum lah atau apapun itu, tapi ada di sebelah kiri atau kanan saya lupa, ada kayak curug gitu, kayak air terjun kecil gitu. Tadinya kita itu mau ke sana, cuman saya berpikir terus bilang ke yang lain, mereka juga ada Suara airnya. suara airnya, terus ngelihat juga si air terjun tadi. Teman saya nanya, ayo kita apa ngambil dulu air itu buat minum, soalnya kita udah lama jalan gak minum-minum kan bahaya, takutnya nanti ke bawahnya sakit juga. Saya mikir lagi, jangan dulu lah. Dia nanya kenapa jangan dulu, soalnya apa ya nggak tahu kan si air itu entah bersih entah kayak gimana, walaupun itu alam tapi kan
apa ya, minimal harus dimasak dulu lah air Iya. itu, nggak bisa langsung Iya. main minum aja. Sampai akhirnya kita sempat debat juga, bukan debat ya, adu argumen lah, air kita minum dulu atau langsung. Karena terlalu lama mungkin berdebatnya, jadi ya kita langsung jalan aja. Oh jadi nggak sempat ke mata air itu? Nggak sama sekali. Iya. Singkat cerita kita jalan terus. Nah, kita jalan itu hampir berapa jam ya? Hampir sama lah kayak naiknya, tapi kok ngerasa masih jauh gitu ke bawahnya teh. Jadi gimana ya, ngerasa kita tadi jalan udah selama ini tapi Masih di situ-situ aja gitu. nah iya, kayak yang Nggak disebut nyampe-nyampe. nggak maju disebut maju, kok nggak proses gitu, Oh, iya. nggak apa ya, nggak sampai gitu. Terus tadi sempat lihat Air terjun. ya, setelah air terjun dan jalan tidak berproses, langsung sempat ngelihat juga ada Oh, nah di perjalanan kebetulan sepatu teman saya si Oh, sepatu. apa ya, karetnya itu lepas karena kita kan pergi nggak pakai apa ya, sepatu gunung gitu. Ya. Ini malah pakai sepatu buat olahraga karena mikirnya oh sama jalan lah, jalan pakai sama. sepatu buat lari gitu. Nah, apa ya, jadi konyolnya teh kita anggapannya bawa ke gunung itu kayak olahraga, jadi sepatunya mungkin sepatu olahraga bisa masuk, padahal enggak, karena licin ya, namanya juga kan kurang berpengalaman, terus si persiapannya juga ya gitulah, ngedadak barudak teh. Singkat cerita, saya di tengah jalan itu kan ada apa ya, itu teh ada kayak lereng-lereng gitu, terus di bawahnya ada kayak perkebunan warga. Saya di situ seneng, maksudnya seneng, oh ini udah deket jalan, mungkin jalan utama. Dengan penuh semangat, teman saya kan karena sepatunya tadi rusak, dibukalah dia jalan pulang nyeker gitu. Itu emang gila banget. Dia lebih milih nyeker daripada apa ya, ya lebih milih buka sepatu daripada lama-lama lah di gunung gitu. di gunung, sama gak mikirin apa safety si kakinya gitu. Bisa aja kan dia nginjek batu atau ada binatang gitu. Nah, oke, nggak lama kemudian kita jalan, saya tuh ngeliat ada WC tempat kita kemah semalam. Itu aneh. Oh, WC yang waktu awal camping itu. Iya, yang camping semalam. Kita kan, kalau saya pikir, saya pribadi agak aneh kok ada tempat kita nginep tapi si lingkungannya bukan di situ. Mungkin nggak tahu ya, pertama karena capek ataupun karena semalamnya apa situasinya lagi malam jadi poek gitu, nggak kelihatan apa-apa, atau sayanya emang nggak tahu kan, si atasnya nggak lihat sekitar. Ya udahlah, bilanglah saya ke yang lain, nah itu tempat WC kita nginep semalam. Mereka pun ngelihat dan semangat gitu, ada semangat gitu. Teman saya yang nggak di sepatu itu kan jalannya kebagi dua, dia ngikutin jalur lurus jalan setapak, kalau saya itu apa ya, Yang seluncur lah ke bawah karena ngambil jalan pintas gitu. ya Ngambil jalan pintas. Nah, udah ngambil jalan pintas itu kan kalau pakai logika ya atau pakai pemikiran orang harusnya lebih cepat kan, yang namanya jalan pintas itu buat memotong jalan dari yang seharusnya menjadi lebih pendek. Tapi kok semakin saya turun semakin jauh, teman saya pun yang lewat jalur yang biasa. Tiba-tiba saya nanya, bro itu kelihatan nggak si WC-nya masih jauh nggak? Yang saya bingung, dia ngejawab apa? Kok nggak ada WC-nya? Loh kok nggak ada? Dari situ saya bingung, langsung udah kita kumpul dulu. Naik lagi lah saya dikit, maju sedikit gitu, sampai akhirnya kumpul. Kita ngelihat kok apa ya sekeliling. Pas saya lihat WC tadi. Saya lihat ke sekeliling, oh benar, kok nggak ada WC ya? Kita diam dulu sejenak, pikir, oh mungkin capek. Dan dari situ kita diskusi dulu, ngobrol, ini gimana ya, soalnya ngelihat jam pun sama lihat si apa ya cuaca udah nggak ada matahari, ya kemungkinan udah sore gitu. Oh iya. Tapi nggak kedengar gitu kayak suara azan Azan. ataupun suara
orang nggak kedengar. Nggak lama berselang kita ngobrol sambil istirahat, ya udahlah kita lanjutin aja daripada keburu malam di sini. Kita perbekalan udah nggak ada, yang kedua tenda nggak ada, yang ketiga HP kita udah habis baterai sama emang sinyal udah emang kan di gunung di gunung, di tengah gunung nggak ada sinyal sama sekali. Waktu itu zaman apa tuh ya, masih kita karena ya gitulah nggak beli walkie talkie gitu biar gampang kan. Biasanya orang kalau naik ke lapangan atau ke gunung pakai walkie talkie kan, kalaupun nggak ada sinyal biar aman. Ini enggak. Pada saat kita jalan, teman saya bilang, bro itu lihat ada gerbang awal kita masuk yang pakai motor, kita datang kan pakai motor. Ada gerbang masuk, kata yang lain, oh iya benar. Kita ulangi lah cara yang pertama, saya lewat nyerosot lah ke bawah gitu. Teman saya tetap lewat jalan setapak. Kita udah ngelihat motor lalu lalang, ada yang masuk, wisatawan lain mungkin atau pendaki lain. Kita udah senang. Kita jalan lebih lama dari yang sebelumnya. Dan saya nanya lagi, karena saya kan nyeluncur itu posisi jongkok ya. Biar nggak jatuh sama ngeremnya gampang. Nanyalah ke teman saya, bro masih jauh nggak gerbang itu? Nah ini bingung juga. Teman saya ngejawab, nggak ada bro. Kok nggak ada lagi? Saya di situ pikiran udah, aduh ini harus gimana? Kalau misalkan itu disebut capek, oke kita capek, tapi nggak mungkin kan capek udah 2 kali gitu. Ngelihat kayak bukan halusinasi, mungkin bayangan kita aja gitu. Nggak lama kita kumpul lagi aja ke atas. Saya ngelihat jam itu udah hampir maghrib kalau nggak salah. Posisi itu udah berarti kita jalan dari tengah hari sekitar jam 12 jam satuan ya, kurang lebih hampir 3 jam 4 jam itu kita jalan, berhenti cuman istirahat 1 menit kita lanjut, istirahat 1 menit kita lanjut. Ya mungkin ya itu aneh gitu buat saya pertama kali, kok bisa kayak gitu seumur-umur kan saya pergi atau main kemana baru kayak gini gitu, ngelihat suatu tempat sampai 2 kali itu nggak ada gitu. Apalagi ini kan yang pertama ya naik ke gunung. Nah pengalaman pertama naik gunung ya, otomatis kan kita udah nggak ada pengalaman, terus harus gimana gitu, nggak tahu, minta tolong pun nggak ada siapa-siapa karena mungkin bukan jalurnya. Singkat cerita kita jalan aja terus, gak lama kan akhirnya mah kita jalan gak ambil jalan pintas, tetap aja ngikutin jalur. Gak lama teman saya lihat kayak saung gitu dari kayu, rumah dari kayu kayak ya maaf gitu, rumah di pedesaan lah, masih pemukiman warga gitu. Bro itu ada warung, kita kesana buat minum. Iya kita jajan. Kita semangat lari, dan semakin dekat kan yang namanya warung, orang ada lagi ngopi, lagi ngobrol, itu kan kedenger gitu dari posisinya ya. Jadi si saung itu kita datang dari belakang saung gitu. Wih enak nih ada saung, kita ini udah dengan penuh semangat kita berlari. Pada saat saya nyampe ke depan warung, karena saya larinya paling kenceng, dilihat ke kanan, oh ada kayak minuman gitu, minuman yang diseduh. Oh kayak pop es gitu, Nah, kopi gitu. Ya yang minuman kayak gitulah, udah seneng gitu, ada yang ngobrol, wah kita selamat nih pikiran saya teh. Pada saat kita sampai, lihat ke saungnya, ternyata kosong itu saung. Terus saya merinding ini. Kita bingung, loh tadi kok ada suara yang ngobrol, kamu dengar kan? Dengar. Kita semua bingung aja, semakin panik ya, karena ini yang ketiga kalinya kita ngalamin kejadian aneh dalam jangka waktu yang berdekatan gitu. Saya pun berpikir, kok kalau kayak gini, saya takutnya, di situ belum ada pikiran negatif, cuman saya takutnya kita kemana gitu nyasar. Gak lama kita bingung di situ, kita mau naik ke saung ya, karena ngelihat posisi saungnya itu emang banyak debu, sarang laba-laba ya, kayak udah lama nggak pernah ditempatin, tapi kok ada suara yang ngobrol gitu. Oke lah, nggak usah dipikirin yang macam-macam. Dari situ saya pribadi mulai teriak minta tolong lah. Saya mulai panik. Udah bukan panik lagi ya,
pikiran udah kosong aja, maksudnya kosong, nggak mikirin apa-apa, yang penting kita pulang selamat udah aja. Di situ saya udah minta tolong, saya udah baca doa, udah. Kalau nangis sih belum, cuman belum sampai masih inilah maksudnya masih kan sama temen lah, maksudnya ya, bisa ngobrol, ada teman ngobrol juga gitu. Dan temennya saya pun yang lain sama, dia udah minta tolong, udah sama dia kan pulangnya nyeker, mungkin kakinya udah sakit. Gak lama kita istirahat di situ, terus teman saya bilang, udahlah gini aja, kita nginep aja semalam di sini. Soalnya bahaya kita turun malam udah buta arah, terus tambah lagi kalau malam kan nggak kelihatan apa-apa. Gak lama kita, tapi di situ kita diam sambil minta tolong gitu, teriak-teriak. Gak lama kita minta tolong, saya telepon. Halo. Oh ya maaf guys, tadi ada gangguan. Tadi itu sempat minta tolong ya, Ada temen yang minta tolong biasa lah. ya. Jadi udah sempat kayak udah yang warung kosong tadi, terus Kang Awan sama teman-temannya sempat minta tolong juga gitu, walaupun tidak ada orang ya. Ya. Nah, kita di situ gimana ya, karena mungkin udah panik, berteriaklah sekuat tenaga minta tolong dan segala macam. Gak lama kedengeran lah suara azan gitu. Saya di situ kaget. Azan maghrib berarti? Iya. Kalau lihat jam ya emang udah maghrib ya. Saya kaget di situ. Kok ada suara azan terus dari tadi kenapa nggak kedenger gitu. Dalam hati pun ya saya ucap syukur lah gitu, karena bisa mendengar suara azan gitu. Alhamdulillahnya nggak lama berselang tiba-tiba keluarlah kita tuh kan udah ngelihat sekitar gitu. Untuk nentuin jalan pulang kan saya lihat dari tadi jalan pulang itu cuma satu lurus gitu. Nggak lama kok tiba-tiba ada bapak-bapak udah lanjut usia lah, bukan bapak-bapak, disebut kakek-kakek. Belum sih, kan kakek-kakek ya udah tua, ini ya kakek-kakek lah bisa disebut. Beliau menggunakan tongkat datang entah dari mana, saya pun masih bingung sampai sekarang kalau boleh jujur. Kita tanyalah si kakek-kakek tersebut, permisi Pak. Iya Dek, maaf boleh bertanya kalau ini di mana? Kakek-kakek, loh di tengah, berarti kita turun ya malah ke tengah gitu, bukan ke jalur yang awal. Di situ saya kaget dan yang lain pun panik karena kelihatan dari si mukanya udah panik sama takut gitu. Saya pribadi kan mikir, loh kok kita makinnya jauh kan. Lalu kakek-kakek tersebut bilang, itu deh tinggal ada yang ke sana, sebentar lagi tuh kebanyakan, mungkin jalan gak lama lah, beberapa jam lagi sampai ke. Di situ saya lebih kaget lagi, oh kok kebanyakan, terus kita turunnya di mana gitu kan. Agak bingung juga, dari gunung kok bisa jadi ke ya, sedangkan itu kan lumayan cukup jauh. Iya, masih ke bawah pun kelihatan agak jauh gitu kan. Ya udahlah kita tanya aja lagi ke kakeknya. Dari situ saya nanya ke kakeknya, udah kayak maaf kalau jalan untuk keluar kemana? Beliau langsung menjawab, dek kita bareng aja, saya pun mau keluar cina, biar sama-sama aja, kita nggak ambil nggak mikir macem-macem, kita nggak ada pikiran jelek ataupun apa, ikutinlah si kakek-kakek tersebut. Tuh saya agak merinding. Si kakek-kakek tersebut tiba-tiba jalan aja ke sebelah, ke kiri kalau dari saya, ke kiri langsung keluar di gerbang masuk, sebelah sananya dikit beda mungkin 100 meteran lah. Tapi sebelumnya emang nggak kelihatan? Nggak ada yang gerbangnya gitu nggak kelihatan itu ada jalan di kiri tadi, nggak ada. Di kakek-kakek tersebut keluar dari manapun saya nggak kelihatan jalan, soalnya jalan yang saya lihat cuma satu arah aja, jalan setapak gitu, kayak di sawah lah istilah. Dari situ ya udahlah kita nggak mikir panjang, teman saya udah lari keluar kan itu jalan ke gang ke gerbang itu ke kiri. Si kakek-kakeknya belok ke kanan,
teman saya udah pada lari ke warung mungkin karena udah haus. Saya ngelihat ke belakang mau mengucapkan terima kasih lah. Si kakek-kakeknya nggak ada. Di situ sebelum ke warung saya mikir, pakai logika ya kakek-kakek ini kan jalan pakai tongkat gitu. Jalannya pelan, otomatis pelan kan. ya udah pelan, nggak akan jauh lah, mungkin masih kelihatan pakai mata. Kok ini nggak ada gitu. Yang saya sampai sekarang berpikir itu gimana ini jalannya, atau beliau bukan kakek-kakek gitu ya, walau alam lah itu mah. Kita nggak mikir kemana-mana. Singkat cerita kita ke warung, kita jajan minum, nggak lama kita kontak dulu teman kita yang di atas. Iya kita udah ada sinyal karena di bawah mereka nggak ada. Ya udahlah kita siap-siap dulu aja, mandi, ngebersihin badan. Gak lama kan kita naik ke atas, itu ada WC lah. Yang tempat awal tadi ini ngecamp atau bukan sih, di awal gerbang, dekat gerbang. Oh, dekat gerbangnya. Kebetulan ada kayak musola gitu. Kita ke WC untuk bebersih. Sambil nunggu kita ngebersihin badan sambil mandi, saya lihat jam, ternyata sambil istirahat juga makan minum. Ternyata udah jarak 1 jam baru teman saya turun. Yang lain itu sisanya. Mereka bingung, kok udah ada di sini, nggak kelihatan gitu, nggak bareng. Kita ngobrol, bro lu jalan mana kok? Kita nggak ketemu sih, nggak saling lewat gitu. Wah, udahlah panjang ceritanya gitu, agak horor juga. Soalnya kan ya kalau saya mikirnya ini kan tempat sakral gitulah, karena gunung itu kan masih alam gitu. Saya nggak berani lah ngomong yang macam-macam ataupun sembrono gitu, takutnya ada kejadian yang nggak enak gitu. Nggak lama kita siap-siap pulang, ntar ceritanya aja di bawah. Oke. Singkat waktu mereka bersihin diri juga sambil siap-siap. Nah, kembalilah kita ke motor masing-masing. Nah, di motor ini ada kejadian unik atau aneh lah. Motor teman saya itu si karburatornya coplok. Karena ada yang nyuri apa gimana tuh? Nah, itu karena saya kan, atau kita udah mungkin satu malam, mungkin mikirnya mungkin ada yang jahil lah atau gimana gitu. Tapi ya nggak masuk akal juga gitu. Karburator kan itu harusnya udah nyatu ya sama mesin, nggak mungkin lepas sendiri lah. Kalau pemikiran saya berarti mungkin ada yang jahil. Ya udah, karena kita nggak bawa peralatan, di step lah kita sampai rumah. Sampai rumah di step dari gunung. Iya, mau gimana lagi kan, kalau ditarik mungkin nggak mungkin lah ya, nggak bahaya juga ke orang lain maksudnya. Nggak lama di jalan, udah sampai rumah. Sebelum pulang kita cerita dulu nih pengalaman yang tadi. Kita cerita, dia nanya, lo tadi jalan mana? Iya kan, karena nggak ketemu saya. Gue tadi keluar sekitaran dari gerbang lebih lah, bukan dari yang kita naik. Teman saya bingung, kok bisa sampai situ? Emang lu jalan pulang kemana? Nah, di jalan pulang ini beda ya, gue jelasin kita itu yang ngikutin jalan yang pertama kita naik, tapi tiba-tiba tembusnya kemana gitu, nyasar nggak tahu kemana. Lah kok bisa, kan jalan itu tinggal lurus gitu. Gunung kan logikanya tinggal naik sama turun kan, berarti satu jalur. Udah ada jalurnya. Nah, ya itu kan udah ada jalurnya. Terus teman saya bilang, nggak ada Cana. Sumpah kita jalan itu udah ngikutin jalur, tapi kok nggak kayak jalur yang kita naik tadi. Loh, gue mah nggak percaya omongan lu. Mungkin lu main dulu ke warung kayak jajan dulu. Terus gue aja adu argumen. Ya logika aja, ngapain juga kita ke warung kalau kita bertiga ceritanya sama gitu. Kalau menurut lo kita main dulu, tapi kita cerita bertiga sama. Masa sih? Coba ceritain Pul. Diceritain lah. Dan ternyata ya yang tadi pengalaman aneh juga. Dan ternyata temen gue baru ingat, dia bilang, oh iya bro, itu istilahnya ada pantrangan atau aturan yang kita nggak boleh dilanggar, mungkin kita ngelanggar. Emang pada saat di perjalanan ada temen gue yang bilang agak sembrono lah gitu. Sompral. Ya, sompral. Gue lupa bilang apa, cuman yang berbau mistis gitu.
oh pantas. Terus kita tanya dia izin ke orang tuanya kayak gimana, dan ternyata ada teman yang nggak diizinin tapi dia nekat pergi gitu. Oh jadi itu Mungkin itu salah satunya. Apalagi kan tadi di tengah perjalanan mungkin sempat pisah juga kan. nah. Kesalahannya itu juga mungkin. Tapi yang gue bingung kan biasanya orang yang melanggar itu yang kena batunya ya, yang kena sialnya. Kok ini dia yang aman, kita yang kena sial gitu. Oh ternyata yang melanggar itu yang naik ke atas. Iya, yang berlima itu kita yang ya udahlah, kita nggak ambil pusing. Terus gimana? Dilanjut. Pas saya cerita udah nyinggung perihal saung, dia bilang, wah gila lu cenah. Kok ada saung sih di tengah gunung gitu. Iya. Ya gue nggak tahu kan, ya gue mau bilang apa yang gue lihat aja kan. Terus satu lagi teman gue bilang, oh bro lu masih beruntung lah, masih apa ya, diselamatin sama Tuhan, bisa pulang lagi gitu ke rumah. Soalnya gue denger biasanya orang yang udah ngelihat saung itu, ya maaf ya ini nggak tahu benar atau enggaknya, mitosnya nggak akan pulang lagi ke rumahnya. Di situ kita bertiga kaget deh. Wah kita bersyukur masih apa ya, dikasih keselamatan gitu. Mungkin karena kitanya nggak sompral juga, kalau pikiran gue positifnya ke situ. Terus dia bilang, lu ketemu kakek-kakeknya pakai tongkat cen. Lo kok dia bisa tahu? Wah bro gila cen. Terus gimana? Ya gue nanya jalan pulang aja kan, tadi cerita. Wah itu hoki banget tuh cen. Kenapa kok bisa? Ya biasanya ya gitulah, yang berbau mistis itu nggak tahu dia, itu kan merinding, nggak tahu dia itu benar manusia, nggak tahu nggak, tapi lu lihat si kakinya napak kan ke tanah gitu. Ya gue lihat beliau jalan gitu pakai tongkat, suara tongkatnya aja kedengeran kok. Wah gila, ini benar-benar gila lo, asli gue mah. Udah sekarang kalau bisa apa ya, lu jangan macam-macam lagi lah dulu sementara waktu. Oke beres lah perjalanan apa ya, pertama kali muncak dan ada kejadian yang aneh gitu. Ya untungnya kan tadi, apalagi kalau misalnya kan tadi ada sempet lihat saung, terus di saung itu ada kayak makanan, minuman. Nah kalau misalnya disamperin itu masih ada, terus masih ada orang-orang, terus kalian ikut minum makan lah, udah. Ya itu malah merinding. itu ada yang lupa. Temen gue juga bilang, lu lebih beruntung lagi. Kenapa? Kalau lu di situ ternyata diliatin ada makanan minuman dan lu ikut makan, udah fix lu ke alam lain ya enggak. Itu warung saung dunia lain lah istilahnya. Ya, soalnya banyak emang kejadian gitu hal mistis di gunung. Orangnya tuh sebenarnya tuh dia kayak baru tidur 1 hari 2 hari lah, maksudnya di gunung sehari 2 hari, tapi nyatanya udah hilang sampai berbulan-bulan. Tuh jadi merinding lagi gue ya. Terus mungkin kalau gue ada pesan ya, siapa barangkali teman-teman atau ya penonton ada yang kenal dengan kakek yang tadi, atau mungkin beliau masih hidup, saya mau bilang terima kasih dan mohon maaf karena belum sempat bilang terima kasih secara langsung kepada beliau. Ya mungkin itu aja sih dari gue. Dan mungkin kalau gue pribadi nggak akan dulu naik gunung lah buat beberapa waktu lagi. Udah mulai kapok. Ya kalau gue pribadi, karena itu pengalaman yang nggak akan terlupakan dan juga pelajaran lah bagi gue buat kalau mau ke tempat yang kayak gitu harus persiapannya matang dan membawa orang yang berpengalaman gitu. Ya tapi sebenarnya kalau menurut saya pribadi naik gunung itu sebenarnya seru kalau misalnya yang pertama emang kita sudah mempersiapkan dari hal-hal sebelumnya gitu, kayak misalnya makanannya, terus tuh peralatan untuk tidurnya, tendanya gitu, yang kayak gitulah. Sama fisiknya juga kan harus dipersiapkan, fisik dan mental. Mungkin itu bisa menjadi hal yang melepas penat lah, hiburan bagi sebagian orang. Memang sih itu apa ya, saya ngerasa kesana melepas jenuh dari kegiatan sehari-hari kayak di perkotaan padat dan kendaraan. Emang bener kita fresh gitu, fresh lagi. Cuman ya gitulah, karena ada pengalaman itu bukan fresh lagi jadi mistis. Jadi ya gitulah pokoknya. Mungkin saya ngasih saran atau pesan bagi yang ingin muncak, kalau pemula
alangkah baiknya tanya-tanya dulu ke teman yang punya pengalaman, kalau nggak nonton dulu deh di YouTube atau yang lainnya gitu, di sosmed. Dan mungkin jangan apa ya, kayak Sembrono. ya maksudnya kita belum berpengalaman tapi kita So tahu. lah gitu. Iya. Merasa paling ini gara-gara kita apa ya, misalnya punya emang berani gitu, jauh berani gitu. Iya. Gitu. Jangan sampai gitu, takutnya ntar emang disasarin. Terus kalau masih untungnya kembali gitu, kalau udah nggak kembali kan Bingung. kasihan, orang tua juga kasihan, mungkin saudara-saudara, orang-orang yang kalian Sayangin gitu juga. ya. Ya paling Mungkin cukup segitu. ya, Kang Awan, cerita silakan. dari saya juga mungkin segitu. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan atau menyinggung tempat atau orang yang tidak tidak pantas gitu. Mungkin saya minta maaf secara pribadi dan mewakili teman-teman saya juga. Mungkin sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih.